Oke, teman-teman, tadi kita lagi ngobrol sama sesama pedagang sayur lah. Emang kita ngebahas sayuran dulu kalau sekarang-karang ini. Terus ada yang bertanya, Bang, kalau mangkal sama keliling bedanya apa sih, Bang? Di video kali ini kita jelasin. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau ngejelasin ya hari ini, karena ada pertanyaan teman-teman tadi, Bang, bedanya apa sih perbedaannya keliling sama mangkal? Banyak perbedaannya teman-teman. Mangkal, jadi mangkal ya ada kemenangannya, ada kelebihannya. Ya keliling juga ada kelebihannya masing-masing. Tinggal yang mau dagang yaitu pilih sendiri nantinya mau mangkal atau mau keliling. Kita jelasin satu-satu. Kalau mangkal misalnya di ruko gitu ya, kalau di ruko yang penting mah di tempat kita mangkal itu ya warawiri orang, ya ramai lah ya tempat keramaian. Yang pertama itu harus, itu mah yang keramai, tempat orang lewat warawiri itu harus rame. Nah kemenangan orang mangkal kan dia udah sedia tempat gede, jadi apapun bisa dijual di situ, mulai dari yang terkecil sampai dari yang termurah sampai yang termahal sekalian bisa dijual. Nah itu kemenangannya. Udah itu banyak, bisa banyak, dagang muat yang banyak gitu ya. Jadi apa aja tuh biar komplit bisa ada semua. Ya tinggal modal situ doang aja udah. Begitu. Tapi ada juga kelemahannya teman-teman. Kelemahannya nih, karena kita udah belanja banyak gitu ya. Belanja banyak sayuran misalnya, apa aja kita beli. Nah di situ kelemahannya. Di saat kita ya kan, kalau orang dagang tuh nggak selalu rame, nggak selalu juga sepi. Nah di saat sepi nanti kewalahan. Kalau orang mangkal di warung gitu ya, kalau dagang sayur tuh begitu. Jadi banyak barang yang kagak kejual, nah itu risikonya besar. Banyak yang nggak laku, yang nggak bisa diulang lagi buat besok itu banyak. Kayak kangkung, ikan itu juga sama, ditaruh freezer kan jelek juga, kualitasnya pasti turun. Sedangkan besok sekarang ini mah kalau kayak ikan gitu ya, kalau udah di freezer orang kurang mau karena nggak segar, pasti beda rasanya. Nah itu kalahannya, kayak ayam gitu ya, terus nggak habis. Nah itu banyak tuh yang bakalan bikin kita kesulitan menjualnya. Begitu. Beda lagi kalau orang keliling. Kalau keliling nih, kalau barang misal di pangkalan pertama udah nggak habis, kita lanjut keliling, kita jual, kita yang nyari pembeli. Begitu, kita jemput bola, door to door ibaratnya di perumahan itu ya. Ada pangkalan ini, ntar berhenti lagi, ntar kita teriakin lagi ya berhenti lagi ya, begitu. Jadi murah-murah kita bisa jual juga, modal-modal juga bisa kita jual, supaya tuh barang jangan sampai sisa. Tuh begitu kemenangannya kalau dagang keliling. Tapi kekurangannya kita nggak bisa banyak kalau keliling. Jadi muatan kita terbatas, apalagi kayak model saya gitu ya, dagangnya pakai motor. Ya kekuatan motor berapa sih? Seberat-beratnya paling 2 kintal lebih dikit. Nah itu, tapi serba dikit kita bisa komplit. Terus barang kita setiap hari bisa selesai, bisa tuntas, karena kita belanjanya kan ukuran. Kalau naik motor mah bisa belanja ya buat ukuran pagi aja. Karena kalau kayak saya gitu ya, gelar di pangkalan pertama itu kan jam 6, setengah 6 sampai jam 8 itu ramenya.
jam 9 udah selesai, biasanya seperti itu. Jam 9 udah kita keliling, ada sisa apa yang ada di pangkalan pertama tadi, kita keliling, kita door to door nyari pelanggan. Jadi yang kira-kira orang nawar ya pasti kita kasih gitu, kita jual modal juga nggak apa-apa kalau udah keliling begitu. Jadi makanya dagangan tuntas, bisa bersih, bisa habis gitu teman-teman. Bedanya kalau keliling, cuma yaitu kita penjualan kita, barang-barang yang kita jual itu terbatas. Jadi ya ukuran kita sehari itu dalam sekali jalan itu aja udah, nggak bisa buat nginep-nginep buat besok. Kayak bawang misalnya kan emang barang kan kuat bawang tuh, seharusnya kan kalau mangkal itu bisa beli sampai 50 kilo kan bisa. Kalau kita naik motor kan nggak bisa, kita ukur paling 5 kilo gitu. Jadi ya sedikit jadinya. Kayak model ikan ya paling ya 2 kilo macam-macam ikan itu ya, atau udang misalnya 2 kilo. Kalau kayak kelapa itu kan kalau mangkal itu kan bisa langsung beli brek banyak, ada mesinnya juga. Bahkan sekarang ada yang udah keluar santan kan, orang langsung keluar santan. Tapi kalau kita keliling ya itu kelemahannya di situ, paling kita bisa ya jual yang diparut aja gitu. Nah kalau diparut kan kelemahannya ada lagi, kayak model kelapa gitu, kalau udah siang ya bau asam dia. Makanya kita nggak bisa banyak bawanya. Karena kenapa? Kita udah disiapin dari pasar, udah di pasar itu udah diparut gitu kan ya, kekuatannya nggak tahan lama. Nah kalau kita mangkal kayak kelapa itu kan bisa langsung beli sekarung misalnya, atau 100 biji gitu ya kan ya, karena punya mesin ngupas sendiri, masih ada batoknya ya, tapi gaweannya banyak. Makanya kalau orang mangkal itu harus punya ya karyawan juga, karena barang banyak. Nah disitulah kekurangannya kalau keliling naik motor. Nah kalau misalnya mangkal banyak juga, tapi jangan salah, walaupun dagangannya banyak gitu ya, banyak juga yang jebol. Orang mangkal mah dagang sayur karena belanja banyak, nggak taunya cuma separuh atau seperempatnya yang laku. Sedangkan anak buah misalnya ada 2, maaf bukan anak buah, karyawan ya, karyawan 2, kan karyawan 2 harus digaji semua. Kalau cepet-cepet aja udah ketahuan. Apalagi sekarang kan jarang orang bayar cuma cepet doang kalau karyawan ya, karena jam terbang tukang sayur tuh biasanya 12 jam kebanyakan. Makanya kalau dibayar cepet itu terasanya terlalu murah. Nah makanya itu kalau seandainya sekali 2 hari, sehari 2 hari kita sepi brek, banyak yang bubar, nambahin modal lagi, nambahin modal, lama-lama ketirisan juga modalnya lah, nutup. Nah di situ kurangannya. Jadi masing-masing kita mangkal ya ada kekurangannya, ada kelebihannya juga, ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Ya keliling juga sama, tapi keliling nih kita bawa ukuran enaknya. Jadi kita kalau udah pulang ya udah nggak ngurusin dagangan lagi. Beda kalau mangkal masih mau milihin karena dagangan banyak, kayak cabai misalnya kan, kalau nginep semalam aja ada aja yang busuk, harus dipilihin karena udah besok nggak seger gitu. Nah di situ kagak enaknya kalau mangkal tuh. Nah itu kita nunggu aja, nunggu pembeli tuh. Karena sepi itu menjenuhkan juga loh. Makanya banyak orang mangkal itu banyak, kalau sepi sebulan aja sepi itu bisa ketirisan sampai punya utang sama bandar. Nah mungkin itu aja penjelasan kita kali ini. Ya tinggal teman-teman aja mau mulainya dengan cara apa, mau keliling dulu apa mau mangkal langsung. Kalau punya modal gede misalnya 100-an juta ya silakan aja mau mangkal. Awal-awal ya ada teorinya juga itu kalau mangkal. Kalau langsung jual ya standar gitu harga kebanyakan orang ya, coba-coba aja, modal bisa nambahin terus. Oke mungkin itu aja penjelasan dari saya kali ini.
Sukses untuk tukang sayur. Salam tukang sayur keliling. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.